warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhat talabah al-ikhwan wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini, yang mana senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita cintai ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana jadwal kita pada sore ini, yaitu apa? Tujuan diciptakannya manusia. Di sini sebagai pengawalan saya bacakan sebuah artikel yang ditulis oleh Ustadzuna Muhammad Abduh Tuwaisikal hafidhahullah ta'ala. Kata beliau, masih ada beberapa orang atau segelintir orang ya, yang muncul dalam dirinya, dalam benak hatinya pertanyaan, sebagaimana tema kita pada sore ini. Untuk tujuan apa sih kita hidup di dunia ini? Untuk tujuan apakah kita diciptakan di dunia ini? Antum semua, kita semua hidup di dunia ini. Apa tujuan kita diciptakan di dunia ini? Demikian pertanyaan yang mungkin selalu muncul dalam benak seseorang. Lalu sampai-sampai dia juga muncul pertanyaan, untuk apa sih kita harus beribadah? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita mengerjakan puasa? Ibadah-ibadah yang lain, kenapa? Nah, Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara gamblang ya di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an, apa yang menjadi tujuan kita diciptakan di dunia ini. Cobalah kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an ya, di situ kita akan mendapati ya, mungkin kita sudah menghafalnya. Kita jumpai dalam Al-Qur'an pada surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Di sana ada
tujuan yang mana kita diciptakan di dunia ini. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan supaya mereka hanya menyembahku, atau di dalam tafsiran yang lain supaya mereka mentauhidkanku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah tujuan diciptakannya kita manusia dan diciptakannya jin, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat talaba rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan kita begitu saja. Tidaklah Allah menciptakan kita kemudian dilepas begitu saja di dunia, tidak. Allah bukan hanya memerintahkan kita untuk bekerja saja, atau untuk misalkan leha-leha saja, atau untuk tidur saja, atau untuk mainan HP saja, mainan motor-motoran saja, tidak, ya. Atau untuk mencari rezeki saja, untuk kelangsungan hidup, tidak hanya itu saja. Ingatlah bahwasanya di sana ada tujuan yang besar di balik itu semua, yaitu agar setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dapat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ibadah-ibadah yang benar, yang sesuai Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu begitu saja? Dah dibiarkan, saya ciptakan manusia, biarkan begitu saja. Apakah kamu mengira seperti itu? Dan apakah kalian kamu mengira tidak akan dikembalikan kepada kami? Kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti nantinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menemui Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kemudian ayat talaba rahimani wa rahimakumullah, jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kenapa atau tujuan diciptakannya jin, manusia dan semua makhluk, ya. Makhluk tidak mungkin diciptakan begitu saja, dibiarkan begitu saja, kemudian tidak diperintah, kemudian juga tidak dilarang. Tidak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja, ya, tanpa pertanggungjawaban kelak di akhirat? Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan mengenai ayat tadi, la yu'mar wa la yunha, ya. Apakah mereka itu manusia itu diciptakan tidak diperintah dan juga tidak dilarang? Tentu tidak. Mereka diciptakan di dunia ini ada perintah, ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ulama lain mengatakan la yusabu wa la yu'aqab. Apakah mereka manusia ini diciptakan di dunia ini, ya, tanpa ada balasan, tanpa ada siksaan? Tentu tidak. Manakala seorang itu melakukan suatu kebaikan, sudah susah payah, masa ia nggak ada balasan? Pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang melakukan keburukan-keburukan, masa ia nggak ada siksaan? Tentu ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak ada, maka orang itu akan berleha-leha.
tidak berbuat baik, bahkan malah berbuat buruk kalau tidak ada siksaan dan balasan. Kemudian ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ya dunia ini, kita hidup di dunia ini ya, jangan sampai kita hidup di dunia ini mengalahkan kita dari yang namanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia ini mengalahkan kita dari yang namanya status kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hambanya dunia, tapi kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui dunia dan seisinya ini yang luar biasa ya, menggiurkan ya, itu amatlah remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita memperjuangkannya mati-matian istilahnya. Temennya misalkan punya motor baru, temennya pengen punya HP baru, pengen juga HP baru yang melebihinya, enggak usah ya. Kata Nabi SAW, beliau bersabda tentang dunia ini, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia ini ya, seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai harganya dengan sayap seekor nyamuk. Saya ulangi, seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai harganya dengan sayap seekor nyamuk. Antum tahu nyamuk kan? Ya. Seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai harganya dengan sayap seekor nyamuk, masaqo kafiron minha syurbatan ma. Masaqo kafiron minha syurbatan ma. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau dengan seteguk air. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau seteguk air. Seandainya dunia ini di sisi Allah harganya senilai dengan sayap seekor nyamuk, dunia segini besarnya, seandainya nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi orang kafir minum walau seteguk air. Kenyataannya orang-orang kafir minum apa enggak minum? Minum. Seteguk air atau banyak air? Oh ternyata banyak. Makan enggak makan? Oh ternyata juga malah makan. Kaya enggak? Semuanya juga kaya-kaya orang kafir. Lah terus itu menunjukkan bahwasanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah berharga. Makanya Allah Subhanahu wa taala beri itu dunia kepada orang kafir, kepada orang kufar. Kenapa? Ya karena tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada nilainya dibandingkan sayap seekor nyamuk. Kemudian ikhwani fiddin, ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda tentang dunia ini, jangan sampai kita terlalaikan ya status kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Asal tujuan kita diciptakan ini hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena dengan dunia ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum." Bukanlah kemiskinan atau kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian. Kata beliau, bukanlah kemiskinan, kefakiran yang saya takutkan menimpa kalian, bukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya, akan tapi yang saya khawatirkan manakala dunia ini dibukakan, dibentangkan di hadapan kalian,
dibentangkan di hadapan kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia itu dahulu dibentangkan, diberikan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang-orang dahulu berlomba-lomba dalam mendapatkan dunia. Apa hasilnya? Fatuhlikakum kama ahlakatkum, kemudian dunia itu menghancurkan kalian, menenggelamkan kalian sebagaimana orang-orang dahulu dibinasakan oleh dunia. Contohnya siapa? Terkenal siapa? Orang terkaya di dunia, Qarun. Masya Allah, ya. Qarun itu luar biasa hartanya, sampai kuncinya saja dipikul oleh kunci gudangnya, gudang emasnya, perhiasannya itu sampai dipikul, ambil, sampai dipikul oleh 7 orang yang kekar-kekar lagi kuat. Ya, Qarun, gudangnya Qarun, kuncinya saja dipikul oleh 7 orang yang kuat-kuat. Bagaimana lagi isi gudangnya Qarun? Wah, luar biasa, kaya raya dia. Tapi gimana akhir kisahnya? Allah tenggelamkan si Qarun tadi, ya, beserta harta-hartanya. Sampai sekarang kadang kita ngorek-ngorek di tanah, nemu apa? Ini harta karun. Kok jadi K? Sampai di Indonesia jadi karun, padahal di sana namanya korun. Ya, nggak tahu gimana prosesnya. Sampai kita nemu apa dibilang harta karun, korun. Ya, itu dia orang yang dibinasakan oleh karena sebab dunia yang ia geluti. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu an, inna likulli ummatin fitnah, inna likulli ummatin fitnatan, bahwasanya pada setiap umat itu ada fitnah, ada ujian. Wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan fitnah yang ada pada umatku adalah harta. Maka kita jumpai banyak orang-orang di sana, Masya Allah, dalam memperjuangkan harta, dalam mereka berusaha untuk mendapatkan dunia ini, luar biasa. Sampai kadang-kadang sampai mengalahkan dia sebagai statusnya dia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan ia diciptakan hanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita bawakan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kata beliau, inna dunya hulwatun khadirah, sungguhnya dunia ini manis lagi hijau. Ya. Beliau sendiri yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadirah, sungguhnya dunia ini manis lagi hijau. Dan banyak sekali manusia yang terpesona, tertipu akan keelokan dunia. Padahal nanti kalau kita baca itu Al-Quran, Masya Allah, bagaimana kenikmatan yang sejatinya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayuhat talaba rahimani wa rahimakullah, jangan sampai harta itu melalaikan kita, ya, dari yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari asal kita diciptakan di dunia ini, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu, apakah sih nggak boleh Ustaz jadi orang kaya, bekerja? Boleh enggak? Boleh, ya, boleh. Jadi orang kaya boleh, akan tetapi ingat baik-baik, jangan sampai kekayaan itu, harta yang ia miliki, menjadi bencana baginya. Jadikanlah harta tersebut, dunia tersebut,
menjadi sebagai wasilah atau sarana untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan mensedekahkan dan lupa mentasarrufkan harta-harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, kemudian saya bawakan juga ucapan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Qala Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, idza ra'aitar rajula, apabila engkau menjumpai atau melihat seseorang atau temanmu lah, yunafisuka fid dunya, mengunggulimu dalam perkara dunia, ya, menyaingimu dalam perkara dunia, fanafishu fil akhirah, maka unggulilah dia, saingilah dia dalam masalah akhirat. Ya, mungkin melihat temannya, masya Allah HP-nya Android, Android tipe berapa, 001 apa berapa, nah, luar biasa, bisa internetan apa ya, ya itulah pokoknya. Nah, dia HP-nya baru, jangan wah gimana ya bisa menyainginya, ke atasnya lagi Android yang tipe 00 berapa lah, 1000 apa berapa, enggak, oke lah teman teman saya HP-nya baru kan, tapi saya juga punya hafalan baru, itu hafalan Qur'annya baru, hafalan hadisnya baru, hafalan adzkarnya baru, gitu. Menghibur diri bukan melihat temannya baru, bagaimana saya bisa menyaingi HP-nya dia baru, enggak, saingi, fanafisu fil akhirah, saingi dia dalam perkara akhirat. Menghibur diri, oh enggak apa-apa, teman saya HP-nya baru tapi saya hafalannya baru, adzkarnya baru, hadisnya baru, dan lain sebagainya. Kemudian melihat kawannya, masya Allah, pulang-pulang bertemu lancar bahasa Inggris, wah, no, yes, nah, gitu, masya Allah. Ya menghibur diri saja, alhamdulillah saya juga ya sedikit-sedikit ya banyak sudah bisa baca apa Al-Qur'an lah, baca kitab lah, kitabnya para ulama, bisa baca apa huruf gundul, apalagi gondrong, ya. Luar biasa, menghibur diri, ya. Fanafisu fil akhirah, saingi dia dalam perkara akhirat, seperti itu menghiburnya, ya. Kemudian ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang mukmin, beriman, dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Di sini ada sebuah kisah mengenai hadis di atas. Diceritakan bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ketika ia menjadi seorang qadi. Apa seorang qadi? Seorang hakim. Seorang hakim yang terkemuka pada masanya. Suatu hari ia pernah melewati suatu pasar, ya, sebuah pasar yang penuh dengan keramaian. Pasar itu ramai. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala datang dengan pakaian yang namanya qadi, ya, orang terkemuka, pakaiannya bagus, ya, mewah lah katakannya. Kemudian orang Yahudi tersebut menyergapnya, ya, tiba-tiba menghadangnya, ya. Orang Yahudi tersebut sedang menjual apa? Minyak panas. Kerjanya menjual minyak panas. Tentu saja pakaian yang dipakai oleh orang Yahudi tersebut ya kumal, kusut, ya, bau mungkin, ya, penuh dengan keprihatinan kata orang Yahudi. Sambil memegang kekang kuda, Yahudi tersebut berkata kepada Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wahai Syekhul Islam, yakni Ibnu Hajar, wahai Syekhul Islam, engkau mengatakan bahwa nabimu mengatakan, bersabda
dunia itu penjara bagi orang yang beriman, ya kan? Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Nah, bagaimana keadaanmu itu saat ini disebut sebagai penjara, sedangkan keadaanku di dunia seperti ini disebut sebagai surga? Kamu berpakaian bagus disebut sebagai penjara. Lah saya pakainya kumal gini, engkau kata nabimu disebut sebagai surga, saya di sini. Nah, gimana? Apa jawab beliau? Masya Allah kecerdikan beliau, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan jawaban. Aku, ya, kata beliau, dilihat dari berbagai nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan untuk kelak di akhirat. Nah, seakan-akan aku masih di penjara, seakan-akan aku sedang di penjara. Jadi kata beliau, aku dilihat dari berbagai nikmat-nikmat yang nanti Allah siapkan di akhirat untukku. Saat ini aku sedang di penjara. Karena beliau ngerti, kita pun ngerti bahwasanya orang mukmin Allah siapkan nikmat-nikmatnya begitu banyak, luar biasa nanti di surga. Kemudian sedangkan engkau, kata Ibnu Hajar, wahai Yahudi, dilihat dari balasan siksa yang sangat pedih, ya, yang Allah berikan, yang Allah siapkan untukmu di akhirat, seakan-akan engkau di dunia saat ini masih disebut dengan surga. Maka kita tahu siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di akhirat, kalau kita baca Al-Quran itu luar biasa, ya. Panaskan api neraka, dicelupkan kita, ubun-ubun kita siram dengan air panas, luar biasa. Lah engkau di sini masih makan, masih minum, masih cuma kumal prihatin kayak gini, masih di surga itu. Kalau di akhirat luar biasa, di akhirat luar biasa siksaannya. Nah, di sini kata beliau, akhirnya orang Yahudi tersebut pun masuk Islam. Dari kisah tersebut kita bisa pahami bahwa dunia itu bagi orang yang beriman, di dunia adalah penjara. Maksudnya ia di penjara dan dikekang belum atau karena kenikmatan sejati yang akan dia peroleh kelak di akhirat masih ditunda, ya, masih dikekang, belum diberikan. Kemudian sedangkan orang yang kafir dalam keadaan miskin, semiskin-miskin apapun, ketika di dunia masih mendapatkan nikmat, ya. Adapun di akhirat yang ada baginya hanya siksa dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pantas disebut baginya di dunia masih dengan surga. Kemudian ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, ya. Tujuan kita diciptakan hanyalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari status kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, mungkin terakhir, ya. Terakhir kita ingatkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya. Ucapan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa inna dunya qad irtahalat mudbiratan, dan sesungguhnya dunia ini akan ditinggalkan ke belakang. Perlahan-lahan kita akan meninggalkan dunia ini. Wal akhirata qad qurribat muqbilatan, sedangkan negeri akhirat begitu dekat dijumpai di depan, ya. Kita melangkah dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, mendekat ke akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan masing-masing dari keduanya, ya, dunia dan akhirat, masing-masing dari keduanya memiliki budak. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian budak-budaknya akhirat, ya. Beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi budak-budaknya dunia. Fa innal yaum, kata Ali bin Abi Thalib,
Sungguhnya pada hari ini kita masih hidup di dunia ini, amalun wala hisab, yang ada kita terus beramal dan beramal wala hisab, tidak ada hari perhitungan. Wa ghadan, adapun hari esok, yaitu di mana? Di akhirat tentunya, hisabun wala amal, yang ada hanyalah hisab, dihisab amalan-amalan kita ketika di dunia, dan tidak lagi ada yang beramal. Itulah dia ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwani fiddin, ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sedikit ini yang bisa mana sampaikan, mungkin kurang seperempat jam ya yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan talabah semua, ikhwan juga akhwat, untuk senantiasa mencermati baik-baik, mengingat-ingat bahwasanya kita diciptakan di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terlena dengan dunia ini. Kemudian sedikit sebelum saya tutup, ada pengumuman, saya ulangi, pengumuman yang disampaikan oleh Ustaz Donald Fadil Ahmad Rizki hafizahullah ta'ala tadi ya. Beliau menyampaikan, karena mungkin di Putri belum kedengaran, bahwa akan diadakan tes tadribul qiraah ya, yang akan dilaksanakan pada hari apa? Hari Rabu dan Kamis besok ya, yang akan diadakan pada hari Rabu dan Kamis besok. Kemudian yang akan dites jenjang SMP yang dahulunya kelas 9 naik ke HDI, kemudian kelas 2 dan 3 ya, kelas 2 dan 3 ya, betul ya, kelas 1 kelas 1 dan 2, kelas 1 dan 2, kemudian kelas yang naik jenjang dari kelas 9 ke HDI dipersiapkan, besok akan dites untuk yang putri. Saya ulangi, naik jenjang dari kelas 9 masuk ke HDI yang akan dites, kemudian kelas 1 dan 2. Kemudian untuk hari Rabu itu untuk yang ikhwan ya, untuk yang ikhwan pada hari Rabu dilaksanakan di masjid sini. Kemudian yang putri itu di hari Kamis, yang insya Allah kalau nggak ada perubahan di masjid ini juga kumpul. Mungkin nanti teknisnya mungkin bisa diberitahukan selanjutnya. Mungkin itu cukup ya dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada salahnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.